Terus mau apa lagi Di ya? akses cuma minumnya tambah 5.000 aja lebih hemat. Halo teman-teman, apa kabar? Baik lagi bareng gue Rizky Virgio di Weekend Kantoran. Gimana weekendnya? Seru? Apa kurang seru? Balik lagi ke masing-masing ya. Nah, gue pengen bilang terima kasih banyak dulu buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya yang kita ngebahas modifikasi bareng Om Seno tuh. Pemilik sebelum dari BMW 318i yang ini nih. Gue pengen manasin dulu lah ini mobil biasa, mobil rumahan. Queen, garasi Queen kalau orang bilang gitu ya. Kita buka dulu. Anyway, ini cover gue beli dari Beetle Black. Harganya kurang lebih kemarin di 3.000, 3,3 gitu kalau nggak salah. Lagi dapat promo. Lumayan sih. Lumayan presisi sesuai dengan kontur mobil dan juga ini bisa di custom sesuai dengan kepengenan kalian. Bisa dibikin mirip banget kayak mobilnya. Nah, teman-teman, seperti yang kalian ketahui, ini adalah BMW 318i tahun 2000. Kode mesinnya kalau nggak salah itu M43. Di atas kertas sih cc-nya kurang lebih 1895 cc. Dengan tenaga kurang kalau nggak salah adalah 118 horsepower dan 180 Nm. Di video sebelumnya, gue pernah cerita kalau mesinnya itu masih standar banget. Jadi belum ada perubahan yang signifikan sih khususnya. Cuma memang kalau teman-teman baca di beberapa thread, mesin M43 ini tuh kalau dibandingkan dengan yang versi facelift yang kode mesinnya N42 itu dibilang underpower atau kurang bertenaga. Cuma ya beda-beda sih ya. Kalau mungkin memang dipakai untuk ngebut gitu ya mungkin. Tapi ya menurut gue ini selama gue pakai 1 bulan 2 bulan terakhir ini ya masih enak-enak aja. Dan hari ini gue bakal share sedikit pengalaman gue selama pakai mobil ini. Yuk. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau mobil ini kan menggunakan air suspension. Ini nih remote-nya. Kurang lebih kayak gini nih. Saat ini tuh mobil dalam keadaan, kalau nggak salah tekanan anginnya tuh 0 PSI. Jadi dia air out, dia keluar semua nih, anginnya nggak ada lagi yang dalam tabung. Ada yang dalam tabung tapi gue bikin di 0 PSI. Biasanya sih gue kalau jalan itu kayak gini nih, gue mau bawa jalan, itu gue set di angka 54 untuk bagian depan dan 57 untuk bagian yang belakang gitu. Gue tunjukin ya caranya kayak gimana naikinnya. Untuk yang bagian depan tombol yang ini jadi gue pencet, yang ini bagian belakang ini. Nah, biasanya ini tuh adalah posisi gue ketika gue mau bawa jalan. Seru ya? Jadi dipencet-pencet gitu buat mainan juga. Kadang kalau lagi nongkrong tinggal diturunin gitu, tinggal dipencet dari luar bisa turun sendiri. Jadi naik turun sendiri gitu. Nah segini settingannya kalau gue mau bawa jalan. Yang depan di angka 54, yang belakang di angka 57. Ya pokoknya sih pas polisi tidur nggak nyesek-nyesek amat gitu. Kaki masih tetap empuk. Apalagi kalau di lingkungan gue ini kan banyak rumble stripe atau rumble strip gitu, gue lupa spellingnya kayak gimana. Yang sekumpulan polisi tidur banyak itu yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu kasar ini ya suspensinya. Jadi masih tetap enak dibawa jalan. Sambil gue cerita-cerita aja di mobil gimana pengalaman gue pakai mobil ini. Yuk. Kalau di kabin sih standar ya nggak standar-standar amat sih. Ini dia. Nah, kalau teman-teman, yang paling gue demenin tuh dari si BMW ini adalah yang pertama tuh kekedapannya. Ya biasa lah ya, namanya mobil Eropa juga. Even mobil ini udah diganti knalpotnya, yang udah di custom, itu suaranya tuh masih nggak bocor sih sampai ke dalam gitu. Jadi even lu gas juga tuh nggak yang terlalu, di luar lumayan nyaring nih suaranya, cuma di dalam asoy lah, kedap lah gitu. Terus di sini OBC nih kalau gue iseng lagi mau ngecek konsumsi
1 kilometer itu 1 liter itu spend untuk berapa kilometer tuh lu bisa ngecek di OBC-nya nih. Ini adalah 1:7,2. Kalau ini artinya bensin yang ada sekarang itu untuk range kurang lebih 243 km. Terus ini kecepatan rata-ratanya karena di komplek doang ya, jarang dibawa keluar sih. Ini jamnya sekarang 4:30 sore. Terus jangan lupa biar kita enak di dalam, AC-nya dinyalain dulu dong. Kalau gue pribadi sih selalu gue setel di 20 ya, 20 derajat. Sekarang kita jalan. Mobil ini tuh BMW 318i M43 yang seperti yang gue bilang tadi di awal. Ini transmisinya otomatis. Yang kode mesinnya M43 ini tuh 4 percepatan. Dan karena ini udah pakai setir M3, di sini kan ada pedal shift-nya nih. Gue bisa nyobain nih kayak ini di gigi 2, terus belakang sini untuk 3. Napasnya lumayan asik juga nih ngebut-ngebut di komplek gini ya. 4. Since ini pertama kali juga gue coba yang namanya air suspension. Awalnya sih gue mikir kayak ya tadi tuh yang di E90 tuh gue sempat udah mikirin tuh kan kayak aduh mau pakai coil over atau mau pakai air suspension ini. Cuma pas gue nyoba di sini sih di BMW ini di 318 ini ya balik ke kebutuhan masing-masing sih ya. Kalau buat gue pribadi sih mobil ini memang nggak gue pakai harian, namanya juga teman weekend kantoran doang nih gue pakai. Dan ya gimana ya, balik ke kebutuhan masing-masing sih ya. Dan kalau kita ngomongin profile kaki-kakinya nih ya, ini kan kebetulan sekarang gue lagi pakai velg ring 18, lebar depannya itu 9, yang belakangnya itu 10,5 kalau gue nggak salah. Bannya tuh pakai Toyo. Bentar, ini ada polisi tidur, enak kan? Nggak terlalu berasa gitu, karena gue yakin antara si air suspensionnya sama si bannya juga saling support satu sama lainnya, jadi kayak nggak terlalu berasa ketika ada polisi tidur kayak gitu tadi. Kalau menurut teman-teman sendiri share dikit dong nanti di kolom komen buat teman-teman yang udah pakai air suspension. Kelebihan sama kekurangannya tuh apa sih? Nah buat gue sih kelebihannya sih ya lu yang pertama nih, yang pastinya ketika lagi nongkrong gitu kan lu bisa ketika lu air out tuh mobil tuh datanya ganteng banget. Cuma kekurangannya yang gue belum ketemu nih, karena jujur gue belum sempat main juga ke Acacia kan, terkait servisnya kayak gimana, perawatannya kayak gimana juga gue belum sempat cari tahu banyak. Tapi yang kalau nggak salah nih yang pesannya si Bang Ones waktu itu tuh adalah pokoknya jangan lupa dikuras tuh angin dalam tabung, tujuannya biar tabungnya nggak karat di bagian dalam gitu. Di sisi lain juga nih teman-teman, kalau cerita tentang airsus ya, ada yang mengganggu, ada yang sedikit mengganggu sih menurut gua ketika si tabung tuh lagi ngisi tuh. Jadi pas dalam keadaan 0 PSI tadi, terus lu harus naikin di mobil ke settingan buat jalan yang gue bilang tadi. Ketika ngisi itu berisik banget di dalam kabin. Nggak berisik banget sih, tapi berisik aja gitu. Gue sempat nanya juga itu caranya kayak gimana biar nggak terlalu berisik. Ternyata kita bisa masang peredam biar untuk meredam suara itu. Ya peredam audio itu kalau nggak salah. Dan emang besok rencananya gue mau pasang sekalian cosmetic box-nya biar di belakang tuh terlihat lebih rapi lah. Nggak cuma sekedar ada airsus doang gitu. Biar lebih enak dipandang ketika bagasinya dibuka. Boleh dong teman-teman yang sekarang pakai airsus juga nih, boleh share dikit dong kekurangan pro and cons-nya tuh kayak gimana biar gue bisa tahu juga nih gitu. Polisi tidur kayak gini di rumble strip kayak gini tuh masih lumayan enak kok. Nggak yang jeduk-jeduk banget gitu. Biasa kalau
kalau punya adik gue si Bayu, dia pakai sport kit atau pot kit, gue lupa, kayaknya pot kit deh, potong dikit. Itu tuh berasa banget jedrek kalau lagi di jalan yang ada polisi tidurnya gitu. Tapi kalau yang ini pas kebetulan di depan ada polisi, kita coba ya. Masih enak kok, masih enak banget, nggak yang berasa mobil tua gitu. Dan satu lagi nih ya, yang menurut gue lumayan krusial nih, banyak orang yang nyari BMW yang lumayan jadul nih, kayak BMW yang sekarang gue pakai ini kan tahun 2000 nih. Kalau sekarang 2020, umurnya berarti udah kurang lebih 20 tahun. Harga range-nya di antara 90 sampai ya kurang lebih mungkin 150 bahkan lebih, kayak tergantung kondisi semua ya, tergantung modifikasi. Dan memang setelah gua ngobrol sama beberapa teman yang udah pakai BMW seri 318, emang benar sih Kak, yang seri mesin M43 ini tuh yang paling badak gitu dibanding seri yang facelift katanya. Gue belum sempat ngobrol juga sama Bayu karena dia pakai yang seri facelift nih, kode mesinnya N42. Nanti satu di video lainnya gue bakal ngobrol juga lah sama Bayu sekaligus gimana impression dia setelah pakai BMW 318 juga tapi tahun 2003. Nah, ngomong-ngomong tentang konsumsi bensin sih ya yang selalu dipertimbangkan lah ya. Dengan range harga segitu tadi 100 juta plus itu sebenarnya kan kita bisa beli mobil LCGC kayak Brio, Ayla atau ya sejenisnya yang LCGC lah intinya. Tapi gue lebih milih untuk ya beli BMW 318 ini gitu, biar kata jadul tapi gayanya tuh kan menurut gue desainnya tuh timeless gitu, keren aja. Sepemakaian gue sih ya, mobil ini tuh kalau di tol konsumsinya kurang lebih 1:9, 1:10 gitu deh. Terus ya gue sih makainya selfie power yang RON-nya itu 95 kalau nggak salah. Kenapa selfie power? Sel juga sih karena satu dekat rumah. Yang kedua untuk mobil CPR juga kan lebih asoy aja sih dibawa. Jadi dia tuh lebih landai gitu si selnya. Ini bukan karena di endorse ya, enggak ada juga yang belum ada yang mau endorse. Semoga suatu hari nanti ada yang mau endorse. Dan ya lumayan oke lah untuk mobil dengan kapasitas mesin 1800. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen gue ceritain dari ini mobil gitu ya. Terutama part-partnya yang memang menurut gue tuh harganya lumayan mahal. Part modifikasinya ya, kayak setir sendiri kemarin sempat di-mention sama Bang Ones tuh harganya kurang lebih 12 jutaan. Kalau yang baru 15 jutaan. Terus head unit, ada banyak deh. Gue pengen banget nih ngebahas detail satu persatu nanti setiap part dari mobil ini. Tapi sisi lain juga gue mau minta masukan dong dari teman-teman. Kira-kira nih ini mobil tuh harus diapain lagi gitu. Kayak ya yang namanya modifikasi mah nggak ada ujungnya lah ya. Kasih masukan dong.